Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang kali ini sangat Rasi sangat semangat kebersamaan kita di acara Tartil Al-Quran untuk hari Kamis ya saat Rasi ya, bareng teman-teman dari Min 13 Magetan. Nah tentunya untuk siang kali ini sahabat Rasi silahkan untuk Anda bisa melihat kita, menonton kita dan juga mendengarkan Radio Rasi FM di aplikasi Express Radio ya, dan juga di Instagram kita Rasi Magetan. Dan untuk siang kali ini Rara tidak sendiri saja, sudah ada peserta Tartil Al-Quran untuk Min 13 Magetan. Nanti sudah ada Mifatul Dina Umayyah, ada juga Windy Kurniawati, ada Sofwatul Asroriyah, ada Raja Fajar Mujahidin, ada juga Mas Albian Kanesanomi. Nah untuk siang kali ini juga Rara juga ditemani sama Ibu Uzi yang kemarin juga menemani Rara ya. Kabarnya sehat Ibu Uzi? Alhamdulillah sehat harus dan kuat ya, harus semangat pastinya. Harus semangat Mbak Rara. Apapun halangan dan rintangannya hadapi saja. Betul, puasa karena bukan alasan untuk lemes ya Mbak Rara. Betul ya, sekali. Nah saat Rasi tanpa mengulur waktu ya, kita langsung menyapa dulu. Ada yang di sana yang kecil cantik sekali, pakai mikrofonnya sayang boleh? Ada Mbak Mifatul Dina Umayyah yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 27. Sudah siap? Sudah. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ighwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Mifatul ya. Semangat puasanya sayang. Semangat. Udah ada yang belum apa belum? Sudah. Sudah ngapain? Sakit. Oh sakit, ya Allah, sakit apa?
panas. Oh panas, nggak apa-apa ya, nanti diganti di lain waktu ya. Tetap semangat ya. Moga-moga nanti sampai akhir puasa tidak ada halangan lagi ya. Lebaran terus bisa merayakan Lebaran ya. Amin. Ya udah, saat terasi ya namanya ya terkadang untuk sakit dan ataupun halangan lain terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu kita yaitu harus semangat ya, berdoa. Semoga saja apapun itu yang mungkin sedang menimpa kita ataupun halangan yang menghalangi kita, moga-moga bisa kita jalani dengan ikhlas insya Allah ya. Untuk Ibu Uzi tadi, iya, Mbak Rara. Mbak Mifatul sudah membacakan Quran surat Al-Isra ya. Betul. Untuk ayat 23 sampai 27. Ini tentang apa kalau boleh Rara tahu? Oke. Selamat siang Mbak Rara dan sahabat Rasi. Baik, kandungan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 27 itu yang pertama berisi tentang beberapa perintah Allah. Iya. Perintah Allah yang pertama adalah bahwa manusia hanya boleh menyembah kepada Allah, dilarang keras menyekutukan Allah, karena Allah sudah mengatakan bahwa jika hambanya menyekutukan Allah maka dosanya tidak akan diampuni. Kemudian perintah yang kedua adalah selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi jika kita diberi kesempatan untuk merawat kedua orang tua kita sampai keduanya berusia lanjut, atau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan sepuh. Allah sangat melarang kita untuk mengatakan ini dalam Al-Quran disebutkan itu adalah sebuah perkataan yang bisa bermakna meremehkan ataupun menyakiti hati orang tua kita. Dan Allah juga di situ menyebutkan jangan sampai kita membentak orang tua kita, karena orang tua itu kalau usianya sudah lanjut, sudah sepuh, itu memang kembali lagi seperti anak kecil, sehingga sangat menguji kesabaran kita. Tetapi barang siapa sabar, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, perintah Allah yang berikutnya adalah selalu mengucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Dilarang kita tadi membentak, tidak boleh. Kemudian mengucapkan kata-kata yang kasar itu juga tidak boleh, karena kadang orang tua itu kita mungkin bicaranya tidak bermaksud seperti itu, tapi kalau kondisi tertentu kadang kita dikira membentak. Nah ya, jadi hindari betul perkataan yang tidak baik. Kemudian menyayangi kedua orang tua kita dengan selalu mendoakannya. Mendoakan tidak perlu menunggu orang tua kita meminta, aku doakan, tidak perlu. Ya, setiap habis sholat, ayo kita doakan kedua orang tua kita. Kemudian perintah Allah berikutnya adalah memberikan apa yang menjadi hak saudara-saudara kita, hak orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, karena hakikatnya dalam harta yang kita miliki ada sebagian hak dari saudara-saudara kita, maka itu harus kita berikan. Kemudian selain berisi tentang perintah Allah, dalam surat Al-Isra ayat 27 berisi tentang larangan Allah tentang sikap boros. Ini menjelang Lebaran, kadang kita itu kayak terjebak, semua pengen dibeli. Betul. Lihat barang sedikit bagus, beli. Toples kok lucu-lucu, dibeli. Toplesnya padahal yang lucu. Padahal toplesnya lucu. Nah, itu kalau ternyata hanya kita gunakan untuk koleksi, maka itu termasuk sikap yang boros, dan sikap yang boros sangat tidak disukai Allah. Allah mengatakan bahwa orang yang boros itu adalah saudara dari setan. Kalau enggak kepingin jadi saudara dari setan, jangan jadi orang yang boros. Begitu Mbak Rara dan sahabat Rasi. Terima kasih Ibu Uzi, sangat luar biasa tentunya emang kandungan dari surat Al-Isra yang sudah dijelaskan sama Ibu Uzi tadi ya. Sangat luar biasa juga untuk sahabat Rasi. Kalau untuk siang kali ini Anda sudah mendengarkan dan juga melihat Radio Rasi FM, entah itu di Instagram kita @rasi_fm ataupun di aplikasi HBS Radio. Jangan kemana-mana, terus pantengin Radio Rasi FM, ada di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Tartil Al-Quran ya.
Tentunya buat sahabat Rasi yang belum klik Radio Rasi FM, monggo diklik. Siapa tahu nih habis ini Anda merupakan putra dan putri Anda, atau mungkin saudara-saudara Anda yang ikutan tartil Al-Quran. Di depan Rara sudah ada Mbak Windy Kurniawati yang akan membacakan Quran surat Ghafir ayat 56 sampai 58 sampai 61. Sudah siap Mbak Windy? Sudah. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal bashir walladzina amanu wa amilus solihati walal musi qalilam ma tatadhakkarun. Inna as-sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubashira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Terima kasih, alhamdulillah untuk Mbak Windy lancar sekali untuk bisa membacakan surat dari Ghafir ayat 58 sampai 61 ya. Kalau Mbak Windy sendiri bagaimana puasanya? Udah ada yang bolong atau belum? Belum. Alhamdulillah. Semoga nanti lancar ya sampai akhir ya. Amin. Ibu Uzi, Iya, ini Mbak tentang Rara. apa Bun? Dari surat Ghafir ini sendiri boleh dong dijelaskan? Baik Mbak Rara dan sahabat Rasi, surat Ghafir ayat 58 sampai 61 ada beberapa isi kandungan yang termakna di dalamnya. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa tidak akan pernah sama orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan orang yang berbuat kejahatan. Ini pasti beda. Maksudnya Allah perintahkan kita untuk berpikir, kita tuh kepingin menjadi orang yang seperti apa. Iya. Mau jadi orang baik silahkan, Oke. mau jadi orang yang jahat juga silahkan, karena semuanya nanti akan ada balasannya Betul. masing-masing. Kita tinggal pilih mau jadi apa, gitu. Yang kedua adalah penegasan juga dari Allah bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak, jangan sampai kita ini menjadi orang yang meragukan datangnya hari kiamat. Betul. Makanya hari kiamat itu masuk ke dalam salah satu rukun iman, ya. Sehingga apapun yang ada di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Kesenangan, kesedihan, kegembiraan, Iya. semuanya pasti ada akhirnya. Berikutnya ini pernyataan Allah bagi hamba-hambanya bahwa Allah itu memperkenankan semua doa-doa yang hambanya panjatkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita meragukan, sudah berdoa lama sekali kok tidak Iya. dikabulkan. Allah itu apa tidak mendengar doa-doa saya, Gak kok sayang, saya gak sayang sama saya. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau doa belum dikabulkan jadi baper ya Mbak Rara. Iya, ngeluh itu ya. Iya, ngeluh seolah-olah Allah itu tidak sayang, padahal Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan bagimu. Hanya saja cara Allah mengabulkan itu ada masanya masing-masing, Iya, betul. ada caranya masing-masing. Ya, dan jangan sampai kita malas meminta kepada Allah, karena orang yang tidak pernah mau meminta kepada Allah, tidak pernah mau berdoa kepada Allah, maka dia Iya. termasuk orang yang sombong. Karena apa toh kita ini tanpa Allah? Iya betul. Tidak akan bisa apa-apa, mulane bahasa Jawa Mbak Rara. Makanya jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang sombong karena merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kemudian Betul. di ayat 61 Allah menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya ini. Kita juga diperintahkan untuk berpikir penciptaan malam dan penciptaan siang ini sangat bermanfaat bagi manusia. Kalau siang kita diperintahkan untuk beraktivitas, kalau malam kita diperintahkan untuk beristirahat. Istirahat.
Kita tidak bisa membayangkan seandainya dalam satu hari saja malam terus, nggak ada siangnya sama sekali, atau dalam satu hari saja siang terus nggak ada malamnya, maka kehidupan akan kacau. Betul. Maka Allah perintahkan kita untuk berpikir, Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang seperti itu. Kadang karena sudah kadung terbiasa Mbak Rara dan sahabat Rasi, wis awan, wis bengi, seolah-olah nikmat itu kayak sesuatu yang biasa. Padahal kalau Allah mau bisa dibuat satu hari malam tok, bisa. Maka nikmat yang apapun nikmat dari Allah itu adalah sesungguhnya sesuatu yang harus selalu kita syukuri. Tidak ada nikmat Allah yang tidak enak, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada. Betul. Iya, begitu Mbak Rara dan sahabat Rasi. Terima kasih Ibu. Emang benar banget ya Bun ya. Terkadang ya mungkin ya manusia itu tadi banyak ngeluhnya. Tahu-tahu lah kok yus pagi mana? Lah kok yus sore mana? Sudah teman-teman. Berarti itu termasuk ngeluh yang sangat luar biasa. Tapi dikasih hujan ngeluh. Iya, nggak dikasih hujan minta hujan. Aduh. Tapi ya begitulah manusia, itu tandanya kita masih manusia Mbak Rara. Iya betul, betul. Yang namanya memanusiakan manusia. Tapi ya semoga saja kita benar-benar bisa bersyukur seperti yang sudah dikatakan Ibu Usi tadi. Iya, Mbak Rara. Jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Jangan sombong itu tadi. Betul, jangan sombong. Betul. Nah, sahabat Rasi, jangan lupa juga buat sahabat Rasi ya, jangan ngeluh juga kalau Anda belum bisa mendengarkan Radio Rasi FM. Gini loh caranya biar bisa ya. Anda download aplikasi Express Radio, terus Anda langsung login di situ biar bisa berkomentar, biar bisa melihat dan juga mendengarkan, atau mungkin klik di 90,6. Gampang kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, benar sekali Anda masih melihat dan juga mendengarkan Radio Rasi FM ya. Di depan Rara sudah ada Mbak Sofatul Asriyah yang bakal membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Sudah siap? Sudah. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan karihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Sofatul ya. Ini kemarin anak-anak yang di bawah ini masih sama ya Bun ya? Alhamdulillah masih sama Mbak Rara. Kelas 5 ya ini? Kelas 6. Oh, kelas 6 semuanya. Ini kan 5 anak, 5 anak yang 4 itu kelas 6. Yang 1 yang paling imut itu kelas 3. Oh, yang Mbak Mifatul yang kelas 3. Oke. Iya. Untuk kandungan surat dari Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 ini tentang apa? Iya, baik Mbak Rara dan sahabat Rasi, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Ya. Yang pertama itu adalah pernyataan Allah bahwa setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kita sebagai sesama mukmin itu adalah bersaudara. Maka jika ada saudara kita sesama muslim yang tengah berselisih, apa ya bahasa Jawanya? Padu. Nah, padu, maka Allah perintahkan kita untuk mendamaikan perselisihan yang ada. Jangan sampai saudara kita sesama muslim sama mukmin berselisih kemudian kita biarkan, enggak enak nanti dikira ikut campur. Nah, misalkan begitu, maka yang paling baik untuk kita lakukan adalah ayo kita damaikan agar saudara-saudara kita tidak bermusuhan. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 itu ada beberapa larangan Allah. Yang pertama, larangan untuk saling mengolok-olok, ngilok-ngilok nih. Ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sekarang. Apalagi kita sudah masuk di dunia digital ya. Betul. Mbak Rara, kita gampang sekali mengolok-olok bahkan dengan orang yang tidak kenal pun. Kita ini gampang sekali, jari kita ini terpleset. Iya benar. Di media sosial itu kadang kita gampang sekali mengolok-olok, itu dilarang sama Allah. Kenapa? Karena bisa jadi golongan yang diolok-olok itu justru lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ini sudah Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Ya. Kemudian berikutnya adalah larangan untuk saling mencela. Jangan sampai kita ini jadi orang gampang maido. Nah, itu lah yang susah. Gampang maido. Ini mungkin termasuk yang sering melakukan. Bukan kok saya ini ya, bukan kok saya mengejudge ya, menjudge, tapi memang kadang-kadang penyakitnya ibu-ibu, mak-mak seperti saya ini kadang gampang maido. Termasuk saya. Belanja ya maido, roh barang beli enggak maido iya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya ini untuk anak-anakku, larangan untuk memanggil dengan sebutan yang buruk. Nah, itu. Ini anak-anak saya ini Mbak Rara, kalau di sekolahan senengane lek manggil temannya itu dengan nama-nama, kadang nama bapaknya. Iya, itu. Nah, ngilokno dengan nama-nama yang tidak disukai. Ini maka Allah sangat melarang ya. Anak-anakku dengarkan, jangan diulangi lagi. Kadang-kadang gampang ya anak-anak itu. Kemudian berikutnya larangan untuk berprasangka. Kita ini kadang-kadang tonggo nih pakai kalung anyar, kalungnya utangan paling. Nah, jangan paling utang. Nah, itu paling utang. Apa tuh duit? Padahal loh, kita tangga kita punya uang atau enggak ya kita enggak tahu. Makanya jangan berprasangka, karena kata Allah sebagian dari prasangka itu adalah menjadi dosa. Ya, kurang-kurangin prasangka buruk sama orang. Betul. Kemudian larangan untuk tajasus. Apa tajasus? Tajasus adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu. Kita kalau sudah tidak suka sama orang, orang itu bener pun kita cari kesalahannya. Sifat manusia seperti itu. Ini juga Allah larang tajasus. Karena siapa sih yang tidak punya salah? Semua manusia ini pasti punya salah. Kalau dicari ya pasti ketemu. Nggak mungkin enggak gitu. Kemudian larangan yang berikutnya, lah ini juga penyakitnya ibu-ibu rata-rata termasuk saya. Larangan untuk menggunjing, bahasa Jawanya ngerasani. Terus karepetan ya menan ngarepan. Iya. Kadang kalau ngerasani ada aja temanya. Enek pokoknya ketemu itu temanya tuh ngerasani. Betul. Karena ngerasani atau mungkin kita ini sekarang mengenalnya dengan ghibah. Betul. Itu adalah sesuatu perbuatan yang bisa mencuri amal kita. Ya, jadi seberapapun banyak amal kita, kalau kita ini
suka banget ngerasani, sidik-sidik ngerasani. Nah, itu bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Betul. Dan Allah mengumpamakan orang yang suka ngerasani itu sama dengan orang yang memakan bangkai. Kira-kira jijik enggak kalau kita makan bangkai? Bangkai itu batang. Kalau bahasa Jawanya pasti kita akan merasa jijik. Iya, enggak mau jijik. Gila lah caranya. Begitu Mbak Rara dan sahabat Rasi, kandungan dalam surat Al-Hujurat 10 sampai 12. Terima kasih. Nah, itu adik-adik ya, kalau pas di sekolahan, pas lagi bercanda, ya boleh memang bercanda, tapi jangan sampai manggil namanya yang buruk-buruk, itu jangan, biar gak keulang nantinya ya. Terus manggil nama orang tua. Dulu kadang Rara juga begitu masalahnya ya. Orang bapaknya siapa dipanggil, nah sini nah gitu ya. Iya, lo anak-anak itu seperti boleh, itu ya. Betul. Nah, saat Rasi, daripada untuk Anda di siang kali ini harus menggunjing, ngerasani dan lain sebagainya, kita cari ilmu yang bermanfaat saja. Salah satunya mungkin Anda siang kali ini mendengarkan dan juga melihat tartil Al-Quran. Ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Siapa tahu nih ini merupakan anak didik Anda atau merupakan putra dan putri Anda harusnya bangga ya, anak-anak Anda bisa tampil di sini. Dan pokoknya seperti yang sudah Ibu Uzi bilang, ghibah juga dikurangin. Mendingan melihat Radio Rasi FM masih di acara Tartil Al-Quran. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan di acara Tartil Al-Quran. Rara masih ditemenin sama teman-teman dari Min 13 Magetan. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah, Mas Raja sekarang sudah peka ya. Masih pakai mikrofonnya. Ini merupakan hari terakhir kita ketemu di Tartil Al-Quran untuk tahun ini ya Bu Uzi Mbak ya. Rara. Aduh, sedih ya Mbak Rara. Iya, padahal kalau bisa dikatakan kok cepet banget. Iya. Apa yang ini namanya kayak kandungan surat yang di Al-Isra ya. Ya kok cepet banget ya. Kayak gitu ya Bu. Tiba-tiba kok cepet banget. Urung tuku kelambi kok me bodoh. Nah, gitu. Bener ya. Ini udah apa namanya kok udah mau selesai saja sama Min 13 juga termasuk itu ya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kami bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk insya Allah amin bersama dengan Rasi FM. Pastinya dengan anak-anak didik yang baru ini sudah lulus kayaknya. Ini sudah lulus mereka. Tinggal yang satu tuh. Iya. Boleh nanti insya Allah Mbak Mifatul tahun depan ikut lagi. Amin. Rara titik pokoknya. Mbak Mifatul ada dari Min 13 ya. Iya. Oke. Di depan Rara sudah ada Mas Raja akan membacakan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mas Raja sudah siap? Siap. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih dan alhamdulillah lancar. Aku kalau ngomong masalah lancar kayaknya Mas Raja lancar dong puasanya. Belum ada yang bolong dong? Belum. Alhamdulillah. Mas Raja sudah sunat? Sampun. Oh sudah. Berarti sudah balik ya berarti ya. Harus menjalankan ibadah puasanya. Berarti harus tambah semangat lagi. Jangan sampai bolong. Oke? Oke. Siap kalau begitu, pinter ya. Oke, dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8.
Itu tentang apa Ibu? Oke, Mbak Rara dan sahabat Rasi, surat At-Tin ini salah satu surat dari juz yang ke-30 ayat 1 sampai 8 itu ada beberapa kandungan di dalamnya yang luar biasa. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi kita ini sebagai manusia seharusnya merasa bangga karena dibanding makhluk Allah yang lain, Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling baik. Dan Allah juga memberikan banyak kelebihan kepada manusia. Tetapi kata Allah, dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, dengan bentuk yang sebaik-baiknya yang dimiliki oleh manusia, ternyata apa? Allah kelak akan mengembalikan manusia, mengembalikan kita ke tempat yang paling rendah di akhirat. Apa itu? Adalah neraka. Loh, kenapa? Ayu-ayu ganteng-ganteng mlebu ning jero neraka. Pasti ada alasannya. Betul. Apakah semuanya? Kata Allah, tidak, ada perkecualian. Siapa yang Allah tidak kembalikan ke neraka adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka kalau kita tidak kepingin berakhir di neraka, kuncinya satu, beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini satu paket yang tidak bisa ditawar-tawar, Mbak Rara dan sahabat Rasi. Tidak bisa kita beriman tok tanpa mengerjakan amal soleh, atau mengerjakan amal kebaikan tok tanpa beriman. Tidak bisa. Ini adalah satu paket. Kemudian di ayat terakhir surat At-Tin, Allah bertanya kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Allah sudah mendatangkan banyak peringatan melalui ayat-ayat Allah, melalui tanda-tanda kekuasaan Allah baik di langit maupun di bumi. Mengapa orang-orang yang seperti itu tetap mendustakan hari pembalasan? Padahal kehidupan setelah kematian itu pasti nyata adanya. Hanya saja kita sekarang masih jadi angen-angen akan seperti apa belum tahu, tapi hari itu pasti akan datang. Dan Allah juga mengatakan, bukankah aku adalah hakim yang paling adil, kata Allah seperti itu. Maka jangan kita khawatir sudah berbuat baik watai tidak mendapatkan balasan. Jangan khawatir, Allah itu catatannya sangat detail. Jadi semua nanti kebaikan maupun keburukan akan ada balasannya masing-masing. Demikian Mbak Rara dan sahabat Rasi. Terima kasih untuk Ibu Uzi penjelasannya tentang surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Sahabat Rasi, Rara mengingatkan Anda untuk sekali lagi ya bisa melihat dan juga mendengarkan Radio Rasi FM. Jangan lupa di-download aplikasi Express Radio karena tentunya di situ Anda bisa melihat, mendengar dan juga bisa berkomentar di sana. Termasuk di Radio Rasi FM, kita juga lagi live Instagram di Rasi Magetan. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, tidak terasa perjalanan kita di Tartil Al-Quran bareng Min 13 Magetan tinggal beberapa menit saja. Tapi tentunya buat Sobat Rasi jangan sedih ya. Tentunya insya Allah perjalanan kita nanti nggak cukup sampai di sini, pertemanan kita nggak cukup sampai di sini, terus berjalan. Makanya dengerin Radio Rasi FM biar nanti insya Allah tahun depan masih bisa mendengarkan, yaitu Tartil Al-Quran bareng Min 13 Magetan ya. Di depan sana tinggal cowok satu yang sudah siap banget untuk bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Ada Mas Albian Kanesanomi. Sudah siap? Sudah siap. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mas Albian. Mas Albian kan ini sudah kelas 5 ya kan? Kelas 6. Oh, udah kelas 6. Oh, kelas 6. Berarti sudah mau lulus ya kan? Sudah mau lulus, Mbak Rara, tinggal sedikit lagi. Nanti kalau sudah lulus, kalau ketemu sama Mbak Rara disapa ya. Ya. Kalau jangan sampai lupa ya. Mbak Rara gitu. Pastinya Rara nanti juga bakalan ingatlah tentunya peserta yang ada di sini sudah tampil sangat luar biasa. Moga-moga nanti Mas Albian setelah lulus dari Min 13 Magetan tetap selalu menjadi pembaca Al-Quran yang pintar juga. Amin. Ya. Nantinya bisa membanggakan enggak di sekolah selanjutnya tapi membawa nama baik dari Min 13 juga ya. Oke, jangan lupa sama Ibu Uzi ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa ya. Main-main boleh Mbak Rara itu. Gimana Bu? Mau ke pondok. Mau ke pondok. Masya Allah. Ke pondok mana sayang? Pondok Takeran. Oh, Pondok Takeran. Oke. Moga-moga nanti di pondok bisa menjadi yang anak yang lebih baik lagi pastinya ya. Insya Allah ya, lebih soleh ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pokoknya untuk adik-adik nanti yang sudah lulus ya, jangan lupa sama Ibu Uzi, sama Min 13 Magetan yang sudah memberikan yang terbaik pastinya pendidikan untuk kamu semuanya ya. Oke, siap. Ibu, ini untuk Rara. Kandungan surat dari surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 ini tentang apa? Baik, Mbak Rara dan sahabat Rasi, kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Yang pertama ini adalah janji Allah bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Berapa itu? Allah sebutkan sebanyak 700 kali lipat. Jadi kita ini kalau menginfakkan atau mensodakohkan harta kita, jangan khawatir, waduh duitku kelong, duitku sudo. Kadang-kadang kita seperti itu, Mbak Rara ya. Jangan berpikiran seperti itu karena Allah pasti akan ganti, entah di dunia, entah di akhirat. Satu harta yang kita keluarkan akan Allah balas 700 kali lipat. Tinggal mengalihkan saja. Kalau kita misalkan bersedekah 1 juta, silahkan dikalikan dengan 700 kali. Kemudian yang kedua, siapakah orang yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah dari harta yang sudah dikeluarkannya? Adalah orang yang berinfak tanpa menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infaknya. Nah ini yang kadang kita lupakan. Kita itu kadang mentang-mentang sudah bisa ngasih, kemudian kita mengucapkan perkataan yang justru menyakiti hati orang yang kita beri infak atau sedekah. Kowe iki njaluk terus sik enom kok sik njaluk ora gelem kerja deh. Ngasih tapi diiringi dengan perkataan yang tidak baik, maka itu nanti kita nggak jadi dapat pahala berlipat ganda dari Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila kita sedang dalam keadaan yang belum memungkinkan kita untuk berinfak, maka kata Allah kita boleh kok menolak, asalkan kita tolak dengan cara yang baik, mengucapkan perkataan yang baik, dan memaafkan apabila ada sikap atau perkataan yang tidak baik dari orang yang meminta. Kadang ada yang Mbak Rara ya, orang yang meminta-minta, kita iso kira gelem kowe. Kadang kita sakit hati seperti itu, tidak perlu ya. Mungkin
sakal ya, mungkin wajar kita sebagai manusia, tapi kita maafkan orang yang tersebut karena memang mungkin kita belum dalam kondisi yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Kemudian ini peringatan Allah, sedekah yang kita keluarkan itu bisa rusak. Padahal kita niatnya kalau sedekah itu mencari ridho Allah, tapi kalau kita lakukan dengan cara yang tidak baik maka bisa rusak. Apa yang termasuk merusak pahala sedekah atau sedekah adalah menyebut-nyebut sedekah kita. Aku biyen wis tau kowe sakmene kok sik jalukne. Dan menyakiti perasaan orang yang kita beri. Itu pertama, hal pertama yang bisa merusak pahala sedekah kita. Kemudian yang kedua adalah sedekah karena riya atau pamer. Dikitok-kitokno, diposting, dibuat story. Nah, itu kalau tujuannya biar orang-orang tahu, biar orang-orang memuji kita, maka itu adalah bisa merusak pahala sedekah yang kita keluarkan. Kemudian berikutnya yang bisa merusak pahala sedekah adalah sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini walaupun dia begitu banyak amal baiknya, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka pahala sedekahnya tidak akan ada artinya. Sampai-sampai di surat Al-Baqarah ayat 264 Allah memberikan perumpamaan orang yang merusak pahala sedekah itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu tersebut kena hujan. Maka apa yang ada di atas batu tersebut kembali bersih, licin seperti biasa, hilang. Maka kalau kita ini kepingin bersedekah, memang sifat kita sebagai manusia kadang kepingin ngetok-ngetokna ya Mbak Rara. Betul. Kepingin dipuji, kepingin memperlihatkan amal baik kita. Nah, itu yang perlu kita jaga betul-betul, karena kalau yang kita cari adalah ridho Allah, maka nanti Allah pasti akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang jauh di luar perkiraan kita. Demikian Mbak Rara dan sahabat terasi, kandungan dari surat Al-Baqarah 261 sampai 264. Oke, terima kasih untuk Ibu Uzi yang sudah memberikan arti dari kandungan surat Al-Isra, Al-Ghafir, terus Al-Hujurat, Ad-Din, juga Al-Baqarah. Dan terima kasih juga tentunya Rara beserta kru ya, untuk teman-teman di Min 13 Magetan sudah bisa hadir tentunya di Tartil Al-Quran di tahun ini. Insya Allah moga-moga tahun depan bisa ketemu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari Min 13 Magetan mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Rara dan seluruh kru Rasi FM atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami selalu berharap mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa bekerja sama lagi dalam keadaan sehat, lebih bahagia. Insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk Ibu Uzi. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah hadir di sini. Maaf kalau mungkin ada salah kata dari Rara dan juga dari teman-teman di Radio Rasi FM ya. Sahabat Rasi, untuk Tartil Al-Quran di kesempatan siang kali ini harus Rara tuntaskan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan juga melihat Radio Rasi FM, entah itu di Instagram, di radio, ataupun di aplikasi Express Radio. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafam.co.id.